Kebetulan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kelompok 46 IPE. Jadi di sini kami mengambil topik tentang penyakit hipertensi pada masa era COVID-19. Sebelum itu, kenapa sih kita mengambil topik tersebut? Karena menurut kami di Indonesia sendiri masih sangat awam atau diabaikan oleh masyarakat setempat untuk penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi memang seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun, tekanan darah yang tinggi apabila diabaikan dalam jangka waktu panjang atau tidak diobati akan menimbulkan komplikasi yang sangat serius. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan pengecekan kesehatan sejak dini. Tetapi, pada masa COVID-19 ini kita sadari untuk berkunjung ke rumah sakit sangatlah rentan. Maka dari itu, apabila tubuh kita sudah mengeluarkan gejala-gejala kecil, alangkah baiknya kita untuk memperhatikan lebih untuk tubuh kita dan mengerti atau memahami apa yang tubuh kita butuhkan. Nah, salah satu penyakit yang gejala sering tidak kelihatan itu ialah hipertensi. Sekarang waktunya kita lebih pintar untuk mengetahui apa sih itu hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah seseorang di atas normal. Hipertensi dapat meningkatkan angka morbiditas dan juga mortalitas. Berdasarkan data dari WHO, hipertensi menyerang 22% penduduk di dunia dan 36% untuk di Asia Tenggara. Hipertensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer, itu peningkatan tekanan darahnya penyebabnya tidak spesifik diketahui atau tidak jelas. Dan untuk hipertensi sekunder, peningkatan tekanan darahnya disebabkan oleh penyakit komorbid seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, kelainan lainnya. Berdasarkan JNC8, tekanan darah tinggi diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, dan juga hipertensi stage 2. Normal ditandai dengan tekanan darah sistolnya kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80. Untuk prehipertensi ditandai dengan sistolnya 120 sampai 139 atau diastolnya 80 sampai 89. Untuk hipertensi stage 1 ditandai dengan sistolnya 140 sampai 159 atau diastolnya 90 sampai 99. Dan untuk hipertensi stage 2 ditandai dengan sistolnya lebih dari atau sama dengan 160 atau diastolnya lebih dari atau sama dengan 100. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala hipertensi. Gejala hipertensi itu bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Namun, menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, disebutkan bahwa gejala-gejalanya itu diantaranya sakit kepala, kemudian rasa berat di tengkuk, kemudian mumet, pusing atau vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus, hingga mimisan. Kemudian karena hipertensi tidak bisa diidentifikasi dengan mudah, maka disarankan agar orang dewasa memeriksakan kondisi tekanan darahnya setidaknya sekali dalam setahun untuk keperluan deteksi penyakit secara dini. Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat dua faktor risiko hipertensi, yaitu faktor risiko non-modifikasi atau tidak dapat diubah dan faktor risiko modifikasi atau dapat diubah. Yang pertama, faktor risiko non-modifikasi ialah faktor risiko yang melekat pada penderita hipertensi dan tidak dapat diubah. Antara lain, umur. Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki lebih besar 2,3 kali terkena hipertensi dibanding wanita. Namun, saat umur lebih dari 65 tahun, wanita lebih besar terkena hipertensi dibanding laki-laki, dikarenakan faktor hormonal. Yang ketiga, genetik atau riwayat keluarga. Faktor risiko yang kedua, yaitu faktor risiko modifikasi, ialah faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi. Antara lain, merokok, diet rendah serat, dislipidemia atau kadar kolesterol dalam darah yang tinggi, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, berat badan berlebih, konsumsi alkohol.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari infeksi SARS-CoV-2 atau yang sering kita kenal dengan virus corona terhadap pasien dengan riwayat hipertensi. Untuk dampak dari infeksi SARS-CoV-2 ini sebenarnya sangatlah bervariasi, di mana salah satunya adalah dampaknya terhadap pasien dengan penyakit hipertensi. Pasien yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk meninggal karena infeksi virus corona. Hal ini terjadi pada penderita hipertensi yang tidak mengkonsumsi obatnya secara teratur. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di Cina dan Irlandia, di mana pada rumah sakit Huo Shenshan di Wuhan antara 5 Februari dan 15 Maret, hasilnya hampir 30% pasien yang memiliki riwayat hipertensi, yaitu 34 orang, meninggal dibandingkan dengan 1% dari pasien yang tanpa hipertensi, yaitu 22 orang dari 2027 pasien. Oleh karena itu, penting bagi pasien dengan tekanan darah tinggi untuk menyadari mereka beresiko lebih tinggi meninggal dunia akibat infeksi COVID-19. Baik, di sini saya akan memberikan 7 pencegahan penyakit hipertensi. Cara pencegahan hipertensi adalah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan risiko tentang penyakit ini. Beberapa faktor penyakit hipertensi yang pencegahannya itu yang dapat saya berikan, yaitu ada 7 pencegahan. Baik, di sini saya akan menyebutkan 7 pencegahannya tersebut. Yang pertama itu adalah raih dan mempertahankan badan yang ideal. Lalu yang kedua itu lakukan olahraga rutin seperti bersepeda setiap minggunya 2-3 jam. Lalu konsumsi makan yang rendah lemak dan kaya serat seperti sayur dan buah-buahan. Lalu itu ada batasi jumlah garam dan makanan yang tidak lebih dari 1 sendok teh per harinya. Hindari konsumsi minuman yang berkafein dan hindari konsumsi minuman yang beralkohol, dan yang terakhir itu hentikan kebiasaan merokok. Coronavirus secara umum. Coronavirus merupakan sebuah virus yang dapat menular pada manusia dan hewan. Pada manusia, gejala awalnya yaitu seperti flu biasa hingga pada tahapan gejala yang serius yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Coronavirus ini ditemukan pada manusia pada Wuhan, China di Desember 2019. Para ahli menyebutkan coronavirus ini sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19. Virus ini dapat menyerang siapapun, baik itu dari usia lanjut, dewasa, anak-anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan bahkan sangat rentan pada masyarakat atau manusia yang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, asma, dan lain sebagainya. Pada zaman era pandemi seperti ini, apalagi pandemi COVID-19 atau Corona, adapun pola hidup sehat yang dapat kita terapkan, yang pertama yaitu dengan makanan yang sehat atau 4 sehat 5 sempurna, di mana makanan yang masuk dalam tubuh kita seperti kandungan protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan kandungan-kandungan yang lainnya bisa kita dapatkan sepenuhnya dari makanan-makanan yang kita makan. Di mana fungsi dari kandungan ini bisa membantu untuk meningkatkan imun kita, yang nantinya imun kita akan membantu untuk melawan virus-virus yang masuk. Yang kedua, dapat dilakukan dengan berolahraga yang teratur, di mana antara aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dengan olahraga itu bisa teratur dan bisa menyeimbangkan metabolisme dalam tubuh kita sendiri. Yang ketiga, terdapat beristirahat yang cukup, di mana beristirahat dengan yang cukup ini dimaksudkan agar tubuh kita tidak lelah dengan aktivitas yang kita lakukan, sehingga nantinya imun tidak akan turun dan penyakit-penyakit yang berasal dari virus, kuman, atau bakteri bisa dilawan oleh imun kita sendiri. Dan yang terakhir, dengan menjaga kebersihan kita dengan cara melakukan cuci tangan atau bersih-bersih lainnya, di mana sebelum atau sesudah kita melakukan aktivitas diharapkan untuk mencuci tangan kita menggunakan sabun agar kuman-kuman, virus-virus atau bakteri yang nempel di tangan kita tidak ikut masuk ketika kita menghirup atau menyentuh bagian tubuh kita sendiri.
Social distancing merupakan salah satu protokol kesehatan yang sangat penting untuk diterapkan untuk mencegah transmisi COVID-19. Namun langkah ini dapat menghambat interaksi antar personal ataupun sosialisasi antar masyarakat. Harus kita pahami bahwa hubungan antar personal tidak hanya sebatas berinteraksi secara fisik saja, mengingat saat ini perkembangan teknologi sangat pesat sehingga hubungan antar personal ataupun kegiatan sosialisasi dapat juga dilakukan secara non-fisik, salah satunya adalah dengan menggelar konferensi video dengan rekan kerja, teman-teman, dan juga kerabat, ataupun tetap dapat berinteraksi melalui panggilan telepon dan dapat tetap terhubung melalui media sosial. Jika terdapat kegiatan mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, maka diusahakan agar menghindari kerumunan dan juga tetap menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lainnya, khususnya dengan orang yang tidak serumah dengan kita. Berikut adalah tips-tips untuk melakukan social distancing dengan baik dan benar. Yang pertama, hindari pertemuan besar lebih dari 10 orang. Yang kedua, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yang ketiga, jangan pergi ke sarana kesehatan terkecuali diperlukan. Bila Anda memiliki anggota keluarga atau kawan di rumah sakit, batasi pengunjung terutama bila mereka anak-anak atau kelompok risiko tinggi, misalnya lanjut usia dan orang dengan penyakit yang dapat memperberat, misalnya gangguan jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Yang keempat, orang berisiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan atau kegiatan lain yang dapat membuatnya terpapar virus, termasuk melakukan perjalanan. Yang kelima, ikuti panduan resmi di wilayah Anda yang bisa saja merubah rutinitas termasuk kegiatan sekolah atau pekerjaan. Yang keenam, ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai perkembangan penyakit dan penyebarannya. Kesimpulannya adalah hipertensi merupakan penyakit yang cukup berbahaya di mana tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Pada awal hipertensi tidak menimbulkan gejala, baik secara spesifik maupun secara fisik. Namun jika tidak mendapat penanganan dengan cepat, maka tekanan darah akan semakin meninggi sehingga akan timbul komplikasi. Maka dari itu perlu dilakukan deteksi dini, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala atau secara rutin. Di mana di masa pandemi seperti sekarang ini diharapkan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, di mana sebagai masyarakat bisa melakukan olahraga di rumah, lalu menjaga pola makan, dan juga mengurangi merokok dan juga minum minuman beralkohol, terutama pada penderita hipertensi, di mana penderita hipertensi diharapkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol, nikotin, dan segala macamnya agar tidak terjadi hipertensi yang berkelanjutan, di mana sebagai masyarakat juga harus melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker untuk mencegah terjadinya COVID-19 dan juga rajin mencuci tangan serta membawa hand sanitizer jika tidak ada tempat mencuci tangan. Seperti itu. Sekian dari kelompok 46 IPE. Terima kasih.